Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham dengan kenaikan harga tertinggi di tahun 2022, harga saham naik dari 93% hingga 385%. Untuk itu, simak video ini hingga selesai ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau bicara saham yang harganya sering naik ratusan persen, mungkin kamu akan berpikir bahwa itu saham gorengan dan punya fundamental yang sangat jelek. Tapi ternyata tidak semua loh. Buktinya, ada beberapa saham yang mampu naik ratusan persen dan bisa mencatat laba miliaran rupiah di tahun 2021. Selain itu, meski sudah naik signifikan, dari 7 saham ini ternyata ada yang masih punya valuasi yang rendah loh. PR hanya 9 kali dan PBV 1,41 kali. Apakah kamu ingin tahu siapa saja saham-saham itu? Mari simak video ini hingga selesai. Oh ya, tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham-saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Oke, sekarang mari kita bahas saja. Saham pertama LPGI dengan harga 9.475. Saat video dibuat tercatat saham ini sudah naik 93,37% selama tahun 2022. Adapun range harga LPGI di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. LPGI punya laba sebanyak 110,16 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 9 kali dan PBV 1,41 kali. Dari sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 197,69%. Saham kedua SGER dengan harga 2.240. Saat video dibuat tercatat saham ini sudah naik 100% selama tahun 2022. Adapun range harga SGER di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. SGER punya laba sebanyak 74,63 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 44 kali dengan PBV 14,96 kali. Dari sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 245,40%. Saham ketiga KONI dengan harga 2.210. Saat video dibuat, tercatat saham ini sudah naik sebanyak 123,23% selama tahun 2022. Adapun range harga KONI di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. KONI punya laba sebanyak 2,68 miliar dan valuasi per saham ini sekitar 155 kali dengan PBV 8,05 kali. Dari sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 69,66%. Saham keempat MSIN dengan harga 5.650. Saat video dibuat tercatat saham ini sudah naik sebanyak 127,82% selama tahun 2022. Adapun range harga MSIN di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. MSIN punya laba sebanyak 211 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 229 kali dengan PBV 25,29 kali. Dari sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 26,34%. Saham kelima PANI dengan harga 4.540. Saat video dibuat, tercatat saham ini sudah naik 163,19% selama tahun 2022. Adapun range harga PANI di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. PANI punya laba sebanyak 1,02 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 1.373 kali dengan PBV 45,71 kali. Dari sisi resiko, saham ini punya DER sebanyak 104,31%. Saham keenam BCAP dengan harga Rp298. Saat video dibuat, tercatat saham ini sudah naik 377,42% selama tahun 2022. Adapun range harga BCAP di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. BCAP punya laba sebanyak 23,25 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 409 kali dan PBV 2,49 kali.
Dari sisi risiko, saham ini punya DER sebanyak 312%. Saham ketujuh SMMT dengan harga 980. Saat video dibuat, tercatat saham ini sudah naik 385,15% selama tahun 2022. Adapun range harga SMMT di tahun 2022 dapat kamu lihat pada tampilan berikut ini. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja keuangannya. SMMT punya laba sebanyak 120 miliar. Valuasi per saham ini sekitar 19 kali dengan PBV 4,43 kali. Dari sisi risiko, saham ini punya DER sebanyak 40,21%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin berikan. Pertama, SMMT menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi selama tahun 2022, yaitu 385%. Kedua, dari semua saham yang punya kenaikan harga tertinggi di bursa, SMMT juga mencatat laba terbesar dengan angka 120 miliar. Ketiga, LPGI punya valuasi terendah dengan PER 9 kali dan PBV 1,41 kali. 4. MSIN menjadi saham dengan rasio DER paling kecil di mana hanya 26,34%. Artinya utang perusahaan hanya 26% dari ekuitasnya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Thank you.